memberlakukan jam ini, saya tegaskan, setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau nanti ada anak Jawa Barat yang berkelahi, yang dibacok, yang dirampok di jalan, kemudian dia harus masuk rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membantu pembiayaannya. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ya, kami barusan di-share bahan paparan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Beliau dari Indikator. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau mempublikasikan hasil survei ya terkait dengan evaluasi publik ya kinerja 100 hari para kepala daerah khususnya gubernur ya di Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY ya, dan hasilnya luar biasa. Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ya, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja gubernur ya yang cukup puas dan yang sangat puas menembus 94,7%, tertinggi ya dibandingkan dengan gubernur yang lainnya yang rata-rata di angka 60% lebih ya, kecuali Jawa Timur di angka 70%-an lebih dan Yogyakarta atau DIY yang ada di posisi 83,8%. Ini tentu sangat membanggakan warga Jawa Barat karena kita punya pemimpin yang berkinerja di atas rata-rata. Tentu berkat dukungan dari semua pihak ya, termasuk warga masyarakat Jawa Barat. Kami di jajaran birokrasi tentu sangat bangga juga begitu. Dan satu hal yang menjadi bahan evaluasi kami ya untuk tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan ya Pemda Provinsi Jawa Barat memang tidak setinggi Pak Gubernur ya. Kami cek-recek ya, contoh tingkat kepuasan masyarakat ya pada bidang infrastruktur khususnya kualitas jalan dan jembatan yaitu ada di angka 76% ya, yang cukup puas dan yang sangat puas. Kemudian di bidang kesehatan ini relatif lebih tinggi, ada di angka 82% ya kepuasan masyarakat ya. Dan apabila dibandingkan dengan Pemda provinsi lainnya yakni Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY, relatif ya untuk beberapa hal Jawa Barat ada di atas rata-rata ya provinsi yang lainnya, tetapi ada juga yang hampir sama, 1-2 ada yang di bawah. Ada 27 pelayanan ya yang dievaluasi oleh publik melalui survei Prof Burhanuddin Muhtadi ini. Overall Pemda Provinsi Jawa Barat walaupun masih jauh di bawah Pak Gubernur ya, tetapi dibandingkan dengan Pemda provinsi yang lainnya kita harus bangga juga ya, kita one step ahead. Tentu ini PR bagi kita semuanya di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Kang Deddy. Kinerja birokrasi pemerintahan Jawa Barat harus optimal ya, dan tentu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, karena kinerja kita ya harus berorientasi kepada pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan keadilan, harus berorientasi pada pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan berorientasi kepada pembangunan agar masyarakat sejahtera. Kurang lebih seperti itu ya, review sekilas ya hasil survei ya terkait dengan evaluasi publik yang membidik kinerja 100 hari para gubernur dan Pemda provinsi. Ya, lebihnya ya harus kita syukuri dan kurangnya tentu harus kita tafakuri. Atur nuhun Pak Gubernur Wilujeng ngiring reus ya, mudah-mudahan kami bisa mengimbangi Bapak dalam memimpin Jawa Barat, dan kami niatkan ibadah, kami niatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum. Duit provinsi teh ku gubernur nu nyaahan nu jeudehan ka masyarakat mah duit provinsi, anggaran provinsi tah.
Nges nepi ka Jampang oge, Jampang ujungna kayak ke ujung genteng. Sing tong ragu tong mangmang tong haringpang ka bapak aing mah ucap-ucapanana teh dibukti-buktikeun da lain ucapan omdo da tetuman ladang konten banjir base Cipruk dipake tutulung tatalang kanu susah kanu ripuh ka rakyat Jawa Barat. Jadi nyeun kahadean teh lain gua keur ngadana pokoknya teh kondisi bapak aing mah. Jadi bageurna bager ti budak bapak aing mah tah Kang Dede Mulyadi mah tah atur nuhun ye. Anggaran provinsi can oge 100 poe geus nepi tah ka tungtung Jampang Kulon ujung genteng tah bisi teu percaya ku aing review jalanna tah. Tuh atur nuhun bapak aing. Tuh tempo. Tah. Oh, mobil kita gelestar. Tuh, tere ieu pan, tere hari nelayan ieu ka ujung genteng, jalanna halus. Tuh, tinggal ikut lecir. Jadi konsep bapak aing mah adalah lain tiba ukur bau unggul ngawak nyarita teh. Dinyata-nyatakeun dibukti-buktikeun tuh tempuh jalan kening kieu. Nah, anggaran provinsi teh geus nepi. Dan 100 poe gebrakan geus hade pokona menyak gitu. Nah no, tong lobakeun carita no. Gagawe. Jadi ngaranna DPR mah wakil rakyat. Jadi lamun pek rakyat bunga, DPR kudu bunga. Apan ngawakilan rakyat. Ngawakilan rakyat mah jadi gitu lamun pek rakyat bunga, maneh no DPR kudu bunga. Panitia memberikan wakil rakyat. Gitunya. Gitu. Jadi presiden jeung wakil presiden cek si cepot oge anger jabatan luhur presiden. Gubernur jeung wakil gubernur anger jabatan mah luhur gubernur. Tah, bupati jeung wakil bupati jabatan luhur bupati. Jadi efek rakyat jeung wakil rakyat ya otomatis jabatan luhur rakyat. Jadi lamun pek rakyat bunga didinya ulah beberwakan. Pan di tangan ge meureunnan aspirasi rakyat bunga didinya riweuh gitu. Tuh jalan genteng tinggal. Kemarin di tanggal 27 Mei, Gubernur Changnam dari Korea memberikan 113M, guys, kepada Gubernur Jawa Barat kita, KDM. Bener-bener ya, kinerja KDM itu sudah dilihat oleh dunia luar. Ya, kenapa Gubernur Changnam ini bisa memberikan uang sebanyak ini? Ya, karena KDM itu sudah memotong anggaran seperti studi banding, seperti anggaran dinas ke luar negeri, ya, atau rapat-rapat, itu dipangkas untuk efisiensi. Nah, negara lain melihat ini adalah keputusan yang sangat berani, ya, dan mereka menghormati dan menghargainya dengan support dan dukungan seperti yang dilakukan oleh Gubernur Changnam dari Korea. Ya, jadi kalau sekarang Gubernur Jawa Barat kita sudah dipandang ya oleh negara lain, janganlah yang di dalam negeri ini ya melawan lagi atau tidak mensupport kinerjanya Pak KDM, ya. Udah jelas-jelas dari negara lain aja sudah memberikan penghargaan dan hormat ya dan dukungan ini dalam bentuk berbagai macam bentuk ya. Jadi kalau bisa kita juga ya yang kita lihat di mata kita, kalau memang KDM ini melakukan keputusan untuk kepentingan rakyat ya kita dukung aja ya, jangan lagi dicari kekurangannya. Setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra, dan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan ya. Mungkin saja koruptor dirugikan ya, atau mungkin bagian kalangan elit yang dirugikan ya. Jadi kalau bisa ya coba didukung ya. Sekarang program-program positif yang dilakukan oleh Pak Dede Mulyadi kita dukung, karena di dunia luar aja sudah banyak yang mulai mendukung Pak KDM. Ya guys, ya ini 100 hari ya, 100 hari ADM Dede Mulyadi menjabat guys. Sekarang posisi kayak gini untuk pelebaran jalan ya. Makanya yang bilang gubernur konten ya begini jadinya. Tuh hasilnya begini ya, hasilnya gubernur konten Bapak Dede Mulyadi. Yang dibilang gubernur siapa nih? Tuh ya, hasilnya bagus guys. Ini pelebaran jalan guys ya. Ya coba lihat di sini yang bilang Kang Dede Mulyadi gubernur konten, datang ke sini nih 100 hari Dede Mulyadi menjabat sebagai gubernur ya. Nah tanya nih juga Pak Dede Mulyadi kan sudah 100 hari menjabat nih, bagaimana pendapat Bapak? Ya, pendapat saya Kang Dede itu mantap. Iya.
di wilayah untuk di Tambun Utara. Dia sangat-sangat fokus di Tambun Utara, mantap kerjanya. Oh, gitu ya, Selamat Pak Kang Deddy. Ya, dia kan, semangat terus. Dia kan peringkat Jawa Barat nomor 1 nih, ya. Betul. Tapi dia sebutnya gubernur konten terus sama orang lain gitu. Saya Bagaimana benar? Iya. Itu Kang Deddy itu dia kerja benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia. Dia mementingkan masyarakat, dia mantap sekali. Ucapan selamatnya bagaimana buat Kang Deddy Mulyadi nih 100 hari kerja? Terima kasih Pak Kang Deddy sudah turun di wilayah setiap desa-desa. Ya, terima kasih banyak sudah dikunjungkan sama Pak Kang Deddy. Dia benar-benar mantap kerjanya. Semangat terus Pak Kang Deddy. Semangat. Oke, terima kasih. Teman, inilah salah satu pelaksana yang ngawal pembangunan di Kali Gabus ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak masalah terkaitnya Bapak KDM kerja 100 hari jadi gubernur? Alhamdulillah luar biasa, dampaknya kita rasakan sangat baik sekali. Khususnya bagi saya warga Kabupaten Bekasi, luar biasa kinerja Bapak Aing. 100 kerja luar biasa, keren, mantap, luar biasa. Potensinya benar-benar membangun Kabupaten Bekasi, membangun Jawa Barat. Saya sangat bangga dengan Bapak KDM, bahkan saya satu-satunya orang yang Pak KDM waktu itu jadi Bupati Purwakarta suka inbox, tapi mungkin tahu dibaca atau kagak ada, saya ngefans sama beliau, saya kagum sama beliau. Mereka itu adalah suatu Pak Gubernur Aing itu adalah suatu pahlawan bagi saya, pahlawan dari masyarakat kecil yang bisa membina, mendidik, bahkan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Maulana, mohon maaf kepada masyarakat Jawa Barat yang waktu kemarin saya salah ngomong kacaletot, hapunten di kacaletot. Dan berikutnya untuk Pak KDM, Pak Gub, saya jangan dikebarakan ya Pak KDM, Pak Gub. Hatur nuhun KDM untuk perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ieu tah sebabna nu matak Bapa maneh Kang Deddy Mulyadi loba nu terasapan. Aya hiji masalah langsung aya solusina. Langsung ngaluarkeun aturan. Sok. Erek teu isiri kumaha batur, warga nu lain-lainna kabeh rek teu siri kumaha sok. Jadi cek urang mah Kang Deddy geusnya ulah waka membuat gaduh heula gitu dengan aturan-aturan atau dengan perbuatan-perbuatan, karena banyak manusia yang tidak suka yang membuat mereka hatinya panas dan akhirnya membuat mereka menggoreng. Sudahlah, istirahat dulu gitu. Benarkah Yayasan Kompontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kompontren saja? Tidak akan ada lagi ya? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Free ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi. Ini kan yayasannya 30 hektar seluruh. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup, dan saya akan konsisten pada sikap itu. Selamat malam. Kasihan nggak lihat nih? Iya nih, berangkat jam 4, pulang jam 11. Gimana? Datang ke rumah langsung tidur, pagi bangun lagi. Untungnya belum ada yang nungguin. Iya, kita bebas lah. Yang nungguinnya itu aja, yang pengen sekolah, pengen masuk ke barak, nungguinnya. Yang penting hari ini tetap semangat. Walaupun banyak kejedotnya, tapi kan masih banyak jalan yang lurus. Semua pasti ada hikmahnya. Yeah. Tapi hikmah terbesar
Kang Deddy bebas pulang malam. Iya, kalau saya sih pergi pagi, pulang malam tidak ada yang nungguin kecuali Nihiang. Iya, kita doakan sehat selalu Kang Deddy. Iya, membuat yang terbaik bagi kepentingan rakyat Jabar. Sehat semuanya dan Jabar akan istimewa pada saatnya. Iya. Semua akan istimewa pada waktunya. Ya, terima kasih. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan tidak terselamatkan. Tahun 2021, saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Bisa Pak di sana, Pak. Hah? Di sana, Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak, Bapak bisa nunjukin aja. Nggak bisa, Pak. Saya lagi sibuk. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Oh, dikirim ke pabrik batu alam. Iya. Yang itu yang tadi air limbahnya ke sungai itu. Iya benar. Potensial. Beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya. Sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Kalau kuli itu masuk karyawan perusahaan, bukan. Kuli lokal itu bukan karyawan. Berarti mereka kan nggak punya BPJS, nggak punya asuransi kecelakaan kerja, nggak punya asuransi kesehatan. Udah undercutting. Ya bukan udah beres undercutting, Pak. Ini udah ngasih tanda suruh istirahat dulu. Hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Berapa orang? Kah? Iya. Wes, rugi. Kamu pilih nyawa, pilih apa? Makasih, Pak. Ya wes, pulang. Ayo wes. Ayo pulang. Kini tambang tersebut ditutup total oleh KDM yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Longsor deui beko 3, mobil 10, orang-orang banyak timba longsor. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang.
Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan kalian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya.